Alhamdulillah anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di tempat ini. Ini tempat apa ya namanya ya? Coba kita lihat ya. Oh ya, Urban di Tewel Bogor, CV Nutrima Sehat Alami. Alhamdulillah hari ini kita sampai di sini. Insya Allah kita akan belajar banyak hal di tempat ini. Siap ya? Apa aja yang kita pelajari? Nah, nanti kita akan mengunjungi setup ya, setup dan bibit trigona. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh pakarnya yang ada di sini ya. Kemudian nanti insya Allah juga akan diajarkan bagaimana cara memanen. Jadi tekniknya saja insya Allah ya. Itu. Penasaran? Oke, insya Allah kita ikuti sesi berikutnya. Salah satu hasil hutan bukan kayu adalah madu. Berbicara soal madu, pasti terdapat banyak jenisnya dan juga manfaatnya. Salah satu madu yang saat ini tengah banyak diburu oleh masyarakat di pasaran adalah jenis madu klanceng atau tewe. Madu klanceng merupakan jenis madu yang dihasilkan oleh lebah yang berjenis genus Trigona. Lebah jenis ini mengumpulkan nektar dari berbagai macam bunga, sehingga madu yang dihasilkan oleh lebah ini memiliki warna, aroma, dan rasa madu yang berbeda di setiap sarangnya. Secara umum, lebah madu ada dua, yaitu yang bersengat dan tidak bersengat. Bagi antum yang belum mengetahui lebah klanceng atau Trigona sp, merupakan lebah yang memang banyak dibudidayakan di Indonesia. Beberapa kemudahan dari berternak lebah ini adalah tidak terdapatnya sengat dan bukan termasuk ke dalam lebah yang agresif dalam mempertahankan sarangnya. Dari beberapa kemudahan tersebut, menjadikan lebah klanceng menjadi lebah yang sangat sering dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Namun begitu, jumlah produksi madu lebah ini masih tergolong sedikit. Karena peminatnya yang begitu banyak, faktor tersebutlah yang membuat madu klanceng asli menjadi lebih mahal daripada madu jenis lebah lainnya. Bagi antum yang belum tahu, ternyata rata-rata lebah klanceng hanya menghasilkan 100-200 ml saja setiap 3 bulannya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah nih kita sudah di peternakan lebah gitu. Antum akan dikenalkan dengan salah satu ini nih ya, staf dari Nutrima Sehat Alami gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih alhamdulillah nih di sini sudah ada ya kotak-kotak ini teh. Apa sih ya kotak-kotak ini? Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak semua. Selamat datang di lokasi peternakan budidaya lebah tanpa sengat. Jadi yang kita budidayakan adalah budidaya lebah tanpa sengat. Lebahnya tidak mempunyai sengat, jadi aman. Kita budidayakan di perkotaan pun aman. Seperti itu. Karena kan biasanya orang mengenal lebah itu, wah lebah pasti nyengat, takut dekat-dekat dengan lebah, biasanya kan di hutan. Tapi ini yang kita budidayakan adalah lebahnya jenisnya ukurannya juga kecil dan juga tidak mempunyai sengat. Namun tadi hasil madunya lumayan melimpah. Seperti itu. Nah, nanti antum semuanya kalau umpama bisa nanti kita visiting atau antum mau bermain bersama orang tuanya ke sini, insya Allah aman di sini, tidak akan disengat oleh lebahnya. Oke. Ini teh kotak-kotak ini teh sebenarnya sih apanya sih ini? Coba mungkin. Ya, ini sebenarnya adalah kalau bisa dibilang rumah lebah atau setup lebah. Terbuatnya dari kayu. Ini ada 3 susun.
ada lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Nah, mengapa sih dibuat seperti ini? Tadi pertama alasannya supaya mudah diperbanyak, dikembangkan, gitu kan ya. Kemudian yang kedua tadi supaya mudah saat pemanenan atau panen madu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rumah lebah, Pak. Nah, itu ya, ini ternyata ini rumah lebah. Lebahnya kok kecil-kecil. Sebenarnya sih ini teh jenis lebah apa sih? Nah, ini nih yang perlu kita ketahui nih. Ini jenis lebah apa kok kecil-kecil, rumahnya juga kayak gini. Biasanya kan lebah itu besar, segini ya, minimal. Nah, coba nih. Ya, ini kalau di Sunda dikenalnya namanya teuweul. Nah, teuweul, Pak. Tapi kalau di Jawa itu kelanceng. Adapun misalkan Sumatera dikenalnya kelulut. Oh, macam-macam ya. Macam-macam, Pak. Ada misalkan di Maluku disebutnya mai toher. Oh. Nah, itu kan, Pak. Di Sulawesi kemerang. Jadi beda-beda, Pak. Kalau di Irian? Kalau di Irian Jaya biasanya disebutnya apa itu kan? Bentar saya lupa. Sejenis ya hampir mai toher juga di sini. Iya. Itu kan. Itu seperti itu. Jadi ini tadi secara istilahnya lebah stingless bee. Lebah tanpa sengat. Itu kan ya. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Selanjutnya nih kita tadi nih bahwa ini teh adalah rumahnya lebah. Yang tinggal di rumahnya ini adalah termasuk salah satu jenis lebah teuweul. Nah, kan lebah itu menghasilkan madu. Cuma kita nggak tahu nih satu rumah ini sebenarnya bisa menghasilkan madu seberapa sih gitu. Kita coba akan lihat nih. Kita tanyakan lebih lanjut ya. Baik, ya. Kalau untuk hasilnya sebenarnya dari satu stup ini bisa menghasilkan 3 komponen hasil panen, Pak. Pertama ada madu, kedua propolis, ketiga bipolen. Nah, ini sebenarnya tadi tiga komponen ini adalah hasil panen yang luar biasa kalau kita kembangkan secara produksi tadi akan menghasilkan kegiatan industri yang tadi sebagai sumber ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan untuk panennya ini per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali menghasilkan 1 kilo madu rata-rata. Oh, ya kan. 3 bulan 1 kilo madu. 1 kilo madu, ya kan. Kalau propolisnya ya sekitar 250 gram. 250 gram. Seperempatnya. Seperempatnya. Bipolennya biasanya ya lebih rendah dari itu paling 100 gram, Pak. Oh, jadi sepersepuluhnya ya. Sepersepuluhnya. Nah, seperti itu untuk tadi hasil dari budidaya lebah ini. Gitu kan ya. Nih, oke ya. Alhamdulillah tuh ya. Berarti dan nyata yang dihasilkan dari lebah itu bukan hanya madu, tapi ada propolis, ada biopolen. Nah, yang ternyata ini juga bermanfaat. Cuma apa sih sebenarnya khasiat dari madu, propolis dan biopolen ini nih? Antum tahu? Coba nih kita ingin tanya lagi ya. Apa sih sebenarnya itu khasiatnya nih dari masing-masing ini, Pak? Ya, kayak kalau madu kan bagi seorang muslim itu adalah apa? Istilahnya sipa atau obat, Pak, itu kan ya, yang dihasilkan dari perut lebah, itu kan ya. Nah, tapi secara umum madu ini kan pertama mempunyai senyawa aktif atau flavonoid yang itu bagus untuk kesehatan tubuh kita, mensegarkan tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh, kemudian membantu menyembuhkan luka dari sifat tadi senyawa aktif yang terkandung di dalam madunya. Jadi kalau ingin sehat, upayakan atau biasakan untuk mengkonsumsi madu setiap hari. Oke, baik, itu wawancara kita ya dengan salah satu staf dari peternak madu ini. Ternyata madu banyak khasiatnya, walaupun nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di sesi selanjutnya. Yuk anak-anak sekalian, selanjutnya kita ke sesi selanjutnya. Nah, itu anak-anak, barusan kita sudah menyaksikan wawancara Pak Suryana ya dengan salah satu pengelola di Nutrima Sehat Alami ini, yaitu Bapak Jajang. Nah, sekarang Bapak mau ngetes antum. Siap ya?
ada 2 pertanyaan untuk antum. Siap? Jangan lupa siapkan pensil, buku, dan penghapusnya. Udah siap semuanya? Udah siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Catat. Pertanyaan nggak perlu catat ya. Jawabannya catat. Apa yang dihasilkan dari lebah? 3 hal. 3 hal yang dihasilkan dari lebah. Yang tadi dijelaskan dari diskusi atau wawancara Pak Suryana. Tulis. Apa saja yang dihasilkan dari lebah itu ada 3. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Oke, Bapak kasih waktu kesempatan untuk mikir sebentar ya. Sudah? Sudah? Oke. Berikutnya pertanyaan kedua. Siap pertanyaan kedua? Tadi dijelaskan bahwa ini namanya setup. Ya, setup ini tempat tinggal dari lebah itu. 3 bulan sekali bisa dipanen. Pertanyaannya, berapa banyak madu yang bisa dihasilkan sekali panen? Biasanya berapa banyak? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tulis. Udah? Oke. Silakan jawab. Nanti akan cek oleh Bapak Ibu guru. Oke.